Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini saya mau membahas sebuah saham yang di request ya sama viewers, yaitu saham Pipa. Nah, saham Pipa ini dia trending ya dari awal Januari 2025 sampai HTH-nya di 10 Oktober 2025. Nah, menurut saya Pipa ini adalah saham yang pergerakannya didorong oleh narasi atau cerita ya. Itu. Oh ya, by the way, disclaimer on dulu. Ini bukan ajakan jual beli, ini cuman saya berbagi pandangan terkait dari saham yang dibahas ya. Oke, kita lanjut. Kenapa saya bahas saham Pipa ini sebagai saham yang didorong oleh narasi atau cerita? Nah, ini kita lihat dulu sejarahnya ya. Nah, saham Pipa ini dia IPO di 10 April 2023 ya. Nah, kita lihat sini. Setelah dia IPO, naik cuman 2 kali, lalu selanjutnya turun terus sampai dia ke angka 50 ya harganya. Terus turun lagi sampai ke angka ini sekitar 6 atau 7 lah ya, sekitar segituan ya. Jadi angka satuan gitu. Nah, waktu di bulan Desember 2024 ini mulai ada pergerakan. Pergerakannya nggak terlalu yang gimana, tapi ya adalah kehidupan, sepertinya di situ ada aktivitas jual beli gitu ya. Nah, di sini mulai ada peningkatan di bulan April ya. April menuju Mei terlihat bahwa ada pergerakan yang cukup signifikan didorong ke atas. Kenapa? Karena waktu itu ada berita. Nah, ini ya, Moris Capital berencana ambil alih saham Pipa. Nah, di sini awalnya saham Pipa ini bisa naik ke atas. Kecurigaan saya adalah, asumsi saya ya, maksudnya. Nah, di sini ada orang-orang sekelompok lah ya, mungkin insider lah atau gimana, orang-orang yang sudah mengetahui bahwa ada rencana untuk akuisisi itu. Mereka sudah mulai mengakumulasi saham dalam jumlah yang cukup banyak. Dan setelah beritanya itu mulai keluar pelan-pelan, nah di sini mulai terjadi akumulasi yang mendorong harganya ke atas. Ya. Nah, maka itu waktu di tanggal 29 ini ya, terus masuk ke bulan Mei ada koreksi sedikit, terus tetap didorong ke atas seperti itu. Jadi berita terkait akuisisi ini memang sangat positif ya untuk sebuah emiten gitu, karena diharapkan dengan akuisisi ini ada perubahan strategi mungkin dalam sahamnya, dalam perusahaannya, mungkin juga ada peningkatan kinerja gitu yang diharapkan, yang memperbaiki mungkin dari sisi finansial atau sisi kualitas dari produk yang dihasilkan, sehingga ya balik lagi tujuannya ke cash flow gitu kan. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini sempat ada koreksi ya di tanggal 26 Mei. Nah, ini ada koreksi, akumulasi lagi, terus didorong lagi ke atas pada bulan Agustus. Nah, di sini sampai bulan September ya. Nah, ini didorong terus ke atas sampai September, terus lalu di bulan September kemudian ada berita lagi. 12 September lebih tepatnya, Moris Capital akuisisi Multimakmur Pipa mau suntik duit 3 triliun. Nah, ini ada berita lagi di mana Moris Capital yang berencana untuk mengakuisisi mau suntik duit 3 triliun. Artinya apa? Artinya ada uang yang masuk ke emiten tersebut kan. Nah, jadi secara aset ataupun apa ya istilahnya ya, secara keuangan ya itu pasti akan membaik dan seharusnya memberikan ya pergerakan positif pada sahamnya, dan itu betul didorong ke atas gitu ya. Nah, gitu.
dan sampai puncaknya di tanggal 10 Oktober itu, sorry, nggak di situ, di sini. 10 Oktober itu adalah perampungan kepemilikan dari saham Pipa oleh Moris Capital, yang dimana owner sebelumnya itu menjual semua keseluruhan kepemilikan sahamnya kepada Moris Capital. Jadinya Moris Capital sudah secara penuh mengakuisisi ya saham Pipa. Nah, apa yang terjadi setelah berita itu selesai? Pergerakan saham langsung turun dibanting ke bawah. Para pemilik saham langsung menjual ya sebagian besar ya sahamnya, sehingga menyebabkan saham bergerak turun dengan signifikan. Nah, setelah kenaikannya dari awal tahun sampai 10 Oktober kemarin tuh, DATH ya, dia turun sekitar 68%. Nah, itu yang disebut sell on news ya. Dan juga itu mengakhiri berita terkait akuisisi saham Pipa. Gitu, dimana Moris Capital mengakuisisi saham Pipa dan beritanya selesai di situ, sehingga saham bergerak turun. Nah, menurut saya ini adalah salah satu contoh dari saham yang didorong pergerakannya oleh narasi atau story tanpa berita positif yang masuk ke dalam saham tersebut, maka pergerakannya akan cenderung negatif, gitu ya. Nah, pada tanggal 10 Desember kemarin ya. Nah, ini di sini ya, bisa lihat ada berita diakuisisi Moris Capital, Pipa siap ekspansi sektor infrastruktur dan utility. Nah, artinya apa? Artinya ada berita baik masuk ke dalam saham tersebut. Ada ekspansi, bagus kan ya? Jadi perusahaannya mau ekspansi mungkin nggak cuma dari produksi PVC aja, mungkin mau ke bagian yang lain juga. Kalau di sini ya, dia bilangnya ke infrastruktur dan utility. Saya kurang paham juga ya, maksudnya dia bakal ekspansinya itu kemana gitu. Tapi yang pasti ini berita baik, sehingga pergerakannya harusnya naik dong. Dan memang setelah itu ada kenaikan sedikit di sini. Nah, kenaikannya sekitar 50% ya. Tapi setelah berita itu keluar dan sudah mencapai titik tertentu, dia turun lagi. Karena kan apa? Kalau asumsi saya adalah karena belum adanya berita positif lagi yang masuk ke dalam saham tersebut. Nah, jadi ini adalah contoh dari saham yang didorong oleh narasi. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ingin mencoba masuk ke dalam saham yang didorong oleh narasi, kalau dari saya sih, pendapat saya gitu, lebih baik menunggu berita selanjutnya gitu, atau seenggaknya coba cari titik terendahnya terlebih dahulu dan cara proaktif gitu ya, mencari berita tentang emiten tersebut gitu. Kalau misalnya dalam kasus ini konteksnya Pipa ini ya gitu, coba cari berita tentang Pipa, apa yang dilakukan setelahnya. Karena kan udah ada tuh suntikan dana ya, Moris Capital udah masuk dan sepertinya belum ada berita terkait apa yang mau dilakukan gitu. Cuma ada berita ekspansi aja gitu. Tapi secara di laporan keuangannya kayaknya belum terlalu berpengaruh banyak gitu, karena dari segi omsetnya atau net income-nya, itu tidak ada perubahan yang terlalu banyak dari 2019 sampai sekarang gitu. Jadi ya ada peningkatan gitu. Ini jadi dari berapa ya, dari 300 miliar ke 4 miliar gitu. Tapi kan 2022 2021 mereka sudah bisa mencapai nominal sekian gitu. Nah, yang diharapkan kan dengan masuknya uang sebesar 3 triliun itu bisa tercermin lah gitu, ada perubahan di mana jumlah dari omsetnya meningkat drastis. Mungkin ya bisa naik 5 atau 10 kali lipat gitu mungkin. Tapi mungkin nggak dalam waktu yang dekat gitu. Jadi teman-teman harus secara proaktif bisa melihat kira-kira laporan keuangannya gimana nih, membaik atau enggak, kayak gitu kan. Terus ada berita-berita apa lagi nih yang kira-kira bakal ngedrive sebuah emiten ini atau saham Pipa ini
bisa bergerak positif ke atas, gitu. Nah, kita mungkin bahas secara teknikal analisisnya sedikit ya. Kalau misalnya dilihat kan sekarang ya udah jelas ya, ini sahamnya bergerak downtrend dan dia ada di area di bawah EMA 21, 34 dan 55-nya. Tapi kemarin-kemarin ini ke belakang dia sempat mencoba menembus EMA 55-nya yang di atas ya ini ya. Nah, di mana ini ada pergerakan yang cukup menarik, di mana dia kayak mencoba membuat higher high ya. Jadi dia berhenti membuat lower low, terus dia membuat higher high yang baru gitu. Tidak membuat higher low yang baru. Nah, di sini juga ada potensi terjadinya lower low gitu. Kalau misalkan dia mau terkonfirmasi membuat lower low yang baru, nah dia harus membuat pergerakan seperti ini dulu nih. Jadi dia bikin ke atas, bikin higher high, dia turun ke sini, terus dia breakout ke atas ya. Jadi bikin break of structure gitu. Nah, dimana mengklaim area di atas dari higher high sebelumnya gitu. Nah, baru di sini saya bisa mengatakan bahwa oh ini higher low setelahnya gitu. Tanpa adanya konfirmasi dari higher high berikutnya, yang ini saya belum bisa bilang ini adalah higher low sebelumnya gitu. Nah, jadi gimana? Nah, ini dipantau aja sementara waktu sampai dia membuat perbaikan. Gimana kalau misalkan dia memang bisa membuat market structure yang baru ya? Dia bikin higher high, di sini higher low, terus di sini ada higher high, di bawahnya ada higher low lagi. Nah, ini ada potensi dia bakal bergerak ke atas. Nah, apakah ini waktu yang tepat untuk entry, untuk masuk gitu? Ya kalau teman-teman merasa yakin gitu bahwa saham ini punya potensi untuk memperbaiki kinerjanya atau fundamentalnya gitu ya, saya bilang mungkin ya seenggaknya laporan keuangannya lah jadi lebih baik gitu, mungkin naik beberapa kali lipat dari dari hasil yang sebelumnya, maka ya silakan aja teman-teman. Cuman yang perlu diwaspadai adalah saat saham ini tidak mendapatkan berita atau narasi yang baik gitu, tanpa disertai dengan pengejaran fundamental yang baik pula gitu kan. Sekarang lagi ngetrennya adalah wah narasinya dulu nih dibikin, nanti fundamentalnya nyusul gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih gitu. Ya contohnya di kasusnya saham Pak PP atau Pak Bakri gitu ya, dimana fundamentalnya itu dikejar belakangan. Jadi mereka bikin narasi dulu mau ngapain. Nah, uang yang diambil uang yang dihasilkan dari penjualan saham yang sudah naik dengan sangat signifikan itu dipakai untuk ekspansi segala macam kayak gitu. Nah, itu yang istilahnya fundamentalnya menyusul gitu. Apakah saham pipa akan seperti itu? Nah, ini kan harus kita cek ya secara reguler, berkala, dan harus dipantau terus gitu. Nah, jadinya teman-teman harus sangat memperhatikan berita atau narasi terkait dari saham pipa ini. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya yang bisa saya bahas dari saham pipa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.